Listeners, welcome back to Radio Podcast Make Your Day Sound Better. Kembali lagi bersama kita di Rumah Setan. Rangkuman Misteri Alam Gaib by Sevin dan Tania. Oke, Tania apa kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan baik, Kak Sevin gimana? Baik dong. Nah, di sore hari yang sendu ini dan tempatnya spesial banget nih ya. Kita di tengah-tengah kampus Unikat Majaya 1 Semanggi, kita tuh mau ngebahas sesuatu yang di luar dari bau-bau horor nih, Tan. Apa tuh? Nah, biasanya kita bahas horor, boneka horor, terus juga sirkus. Nah, sekarang kita mau ngebahas salah satu kasus kriminal yang paling besar dan terjadi baru-baru ini yang dilakukan oleh salah satu artis terkenal di Hollywood. Dia ini nggak cuma produser, tapi dia sekaligus rapper dan dia super terkenal banget. Namanya adalah siapa, Tania? P. Diddy atau Sean Combs. Nah, kita ini hari ini akan ngebahas bagaimana sih dia ini selain menjadi penyanyi, saat ini dia reputasi itu dikenal sebagai sebuah ikon kriminal. Dan kasusnya ini tuh nggak cuma salah satu pelanggaran aja, tapi banyak banget. Salah satu antara lain ada kekerasan pada anak, perdagangan manusia, video-video terlarang, terus apa lagi ya? Penghilangan barang bukti. Penghilangan barang bukti. Wah, pokoknya banyak banget lah, manipulasi mental dan lain sebagainya. Nah, FYI nih guys, pas dia itu masuk ke pengadilan, sebelum pengadilan dimulai, itu pengacara dia itu udah menolak berkali-kali kalau dia ini melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi di saat bersamaan muncul 100 tuduhan yang dimana mengarah kepada pembuktian tindakan kriminal yang dilakukan oleh P. Diddy ini. Jadi nggak kebayang ya. Nah, pertama nih, kita mungkin kayaknya akan bahas pertama dari testimoni korban sama mungkin update kasusnya di sekarang kali ya. Boleh. Nah, semua ini itu berawal dari Casey Ventura, mantan pacar Diddy yang pacaran sama P. Diddy itu udah lama banget. Dia itu dari tahun 2007 sampai 2018. Pokoknya lama banget lah. Nah, tiba-tiba di tahun 2023 si Casey ini tuh melayangkan satu gugatan perdata. Nah, itu ada kekerasan seksual, perdagangan manusia, sama pelecehan. Nah, tapi yang bikin publik ngerasa aneh adalah sehari setelah dia melayangkan gugatan tersebut, dia mencabut kembali gugatannya. Jadi kayak publik tuh kayak, loh kok tiba-tiba dicabut? Nah, orang tuh bingungnya tuh karena biasanya memang kalau di Hollywood permasalahan-permasalahan di antara artis tuh emang ya udah selesai aja karena memang ada yang namanya PR relationship. Jadi mereka tuh beberapa artis Hollywood itu mereka tuh kayak dijodohkan oleh manajemen mereka atau mereka tuh pacaran supaya bisa sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya pun ada masalah ya udah cepat-cepat diselesaikan biar popularitas mereka tuh tetap konsisten gitu istilahnya. Tapi tanpa disadari karena keberanian Casey ini muncul 100 gugatan yang dimana itu berasal dari para pelaku yang juga mengalami perlakuan yang sama oleh P. Diddy. Nah, pada Maret tahun 2004 kemarin nih, rumah P. Diddy yang ada di Miami sama di LA itu digerebek sama kepolisian Amerika Serikat. Dan ditemukanlah barang-barang yang, wow, agaknya nyamuk gua depan lewat depan muka nih. Nah, pada Maret 2004 kemarin, rumah P. Diddy itu digerebek lah, yang di LA sama di Miami digerebek sama kepolisian Amerika Serikat. Nah, ditemukanlah barang-barang yang kok di luar batas wajar gitu. Jadi apa aja tuh kan barang-barangnya? Nih, aku jelasin. Ada lebih dari 1.000 botol baby oil dan juga pelumas. Terus barang-barang eksplisit, seksual gitu, atau yang biasa kita panggil sex toy lah ya. Terus ada obat-obatan terlarang atau narkotika, senjata api dengan nomor yang udah dirusak, dan gadget penuh dengan foto dan video yang explicit content.
Berarti nggak cuma yang berbau seksual, tapi yang berbau senjata juga ada. Iya. Dia dapat dari mana ya? Berarti Nah ini itu squad tuh, kali ya? itu. Tapi kan kalau di Amerika Serikat bebas. Oh iya juga Benar. sih. Nah menariknya akhirnya tuh 16 September 2024 dia itu ditangkap oleh federal di Manhattan. Nah dia itu karena saking kuatnya ya, pengacara itu udah ngasih kayak, oh gue kasih deh jaminan kebebasan sebesar 50 juta dolar tuh ke hakim. Tapi ditolak mentah-mentah karena ternyata di saat bersamaan itu udah muncul 100 gugatan pemerasan seksual, terus juga manipulasi mental dan juga aktivitas pelecehan yang memang mengarah ke kekerasan yang dilakukan oleh PDD itu, Tan. Kacau sih. Oke, kita akan ngebahas dari sisi korban dan juga gugatan-gugatan yang sudah dilayangkan yang super mengerikan itu. Yang pertama ada dari John Doe. Disclaimer dulu, John Doe itu nama samaran ya. Jadi dia itu ada banyak, ada John Doe 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali ada gitu. Nah, seorang pria yang mengaku diserang oleh Didi saat umurnya masih 17 tahun. Nah, di pesta Freak Off di tahun 1998, ini buat listener yang belum tahu, Freak Off itu tuh pesta khusus buat kegiatan adegan dewasa gitu. Dan menurut dia, P. Diddy itu maksa dia untuk melakukan aksi seksual di toilet portable ya. Toilet portable tuh yang buat suka konser di ya? konser-konser itu. Itu yang gimana cuma satu caranya gitu. itu? Nah, itu sempit banget loh guys itu kebetulan. Gimana ya caranya? Dan dia nyuruh tamunya kayak gitu? Iya. Wah sudah gila. Nah nggak cuma di Freak Off, ini sebenarnya dialami oleh salah satu orang terdekatnya P. Diddy. Nah namanya itu adalah Rodney Jones. Jadi Rodney Jones ini tuh mantan produser P. Diddy. Mereka tuh bikin salah satu album yang memang terkenal banget namanya The Love Album Tan. Nah pas lagi digarap itu ternyata si Rodney tuh cerita kalau selama dia menggarap albumnya itu dia tuh kayak hidup di dalam penjara tanpa gerigi. Nah, tapi si Rodney ini juga narik beberapa nama, yaitu pertama itu ada namanya si Justin Dorcoms. Justin Dorcoms ini tuh anaknya P. Diddy, terus ada Christina juga, dia itu manajernya P. Diddy. Jadi kalau dari pengakuan dia tuh paling parah selain dia dilecehkan secara seksual, dia pernah bangun tidur itu telanjang dan dikelilingi oleh para pekerja seksnya punya si pionnya P. Diddy ini. Traumatis banget sih. Aduh, padahal rekan kerja loh. Iya. Itu aja jadi korban juga guys. Parah, Gila. nggak ngerti lagi. Nah selanjutnya ada namanya Joy Neal. Nah pada tahun 1991 saat masih mahasiswa dia tuh mengaku bahwa dia tuh dibius, diruda paksa, direkam dan videonya disebarkan oleh si P. Diddy ini. Nah kalau ini benar berarti ini adalah salah satu kasus pertama yang bisa dibilang revenge porn pertama lah ya. Oh, I see. Yang tercatat di kasus ini gitu. Dan gugatan itu diajukan oleh Joy di bawah New York Adult Survivor Act. Berarti revenge porn tuh kayak pelaku melakukan pelecehan seksual, tapi yang terjadi korbannya malah diancem ya. Gimana disebarin bukti pornografinya gitu, kurang lebih ya. Nah ini juga berlanjut, jadi ada juga nih, dia bukan dari kalangan artis, bukan dari kalangan orang terdekatnya P. Diddy. Ada seorang perempuan namanya Liza Gardner. Di tahun 90-an dia itu diundang ke apartemennya Aaron Hall, seorang penyanyi R&B yang emang super duper terkenal banget di kala itu. Dia niatnya cuma datang pesta juga Tan, kayak biasa aja gitu. Tapi karena ada P. Diddy di situ dan dengan macam tingkah lakunya yang tidak dapat diprediksi dan juga di luar batas wajar, akhirnya dia itu jadi korban aktivitas seksual yang dilakukan oleh si Aaron Hall dan si P. Diddy secara bersamaan di malam itu. Wah gila banget sih. Kacau. Gue takut sih, maksudnya kayak maksud datang ke pesta nih niatnya seru-seru tiba-tiba jadi korban kan ya. Itu serem banget sih, jahat banget. Jahat banget guys. Nah selanjutnya ada juga nih dari April Lampors yang mengaku diserang 4 kali dari tahun 1995 sampai 2001. Di tahun 1995 terjadi ruda paksa di hotel, lalu ada juga tindak dewasa di garasi parkir, lalu juga ada di tahun 1996 April ini dipaksa untuk berhubungan dewasa dengan istrinya Diddy yaitu Kim Porter. Dan yang terakhir ada yang merekam adegan seksual gitu yang dilakukan oleh April saat dia dipaksa untuk mengkonsumsi ekstasi sampai nggak sadar, terus dilecehin, direkam dan disebarin gitu videonya. Ngeri banget. Nah, gue kayak mau nambahin lagi. Ini sama juga Tan kayak yang tadi di awal kan lo bilang tuh ada yang nama disamaran namanya Jendo. Tadi kan Jondo nih Jendo. Nah, kalau Jendo ini tuh perempuan, ini yang sedihnya banget ya guys. Jadi nggak cuma
dia melakukan kekerasan, tapi dia ini tuh melecehkannya tuh sampai seorang perempuan itu hamil, guys. Jadi Jane Doe ini adalah salah satu korban yang memang menjadi korban pemerkosaannya si P. Diddy. Dia tuh sampai hamil, tapi ya again karena dia ini adalah mungkin salah satu orang yang penting banget di Hollywood, dia tuh malah diancam sama P. Diddy. Katanya kalau lo ngumbar-ngumbarin gua di depan di depan publik, besok tinggal nama doang. Nah, itu nggak pakai lama, itu berhasil bikin si Jane ini jadi takut. Jadi yang terjadi adalah bayinya keguguran karena dia kena tekanan mental dari P. Diddy. Jahat banget sih. Kasian banget loh. Kekerasan pada ibu hamil juga ya jatuhnya ya. Bener juga. Nah, ada nih yang terakhir, namanya Adria English, aktris film dewasa yang ngeklaim Diddy tuh menggunakan perempuan sebagai pion seksual untuk hiburan tamu-tamunya. Bahkan katanya ada harga untuk masing-masing perempuan di sana. Udah kayak agensi dong, ada Iya. harganya. Jadi udah kayak barang ya dihargain ya. Iya. Gila. Wah, ngeri banget sih. Tapi kayak kita langsung lanjut kali ya ke update-nya. Kayak ini ya listeners penasaran nih, karena kita juga penasaran. Jadi walaupun dia udah mulai dari tahun 2024, mulai dari dia rumahnya digerebek, terus dia juga ditangkap federal, ternyata kasusnya itu baru mulai di 5 Mei 2025 kan. Nah, dia ini mulai dari 5 Mei 2025 ini ada 5 tuduhan yang dijatuhkan kepada P. Diddy. Pertama itu adalah satu, konspirasi pemerasan. Yang kedua ada 2 kasus perdagangan atau transportasi prostitusi, dan yang ketiga ada 2 tuduhan terhadap perdagangan seks paksa. Wah, ngeri banget sih ini. Parah sih. Casey Ventura yang tadi gue jelasin di awal, itu tuh jadi saksi kunci di kasus persidangan P. Diddy ini. Disusul oleh Jane Doe, mantan pacarnya P. Diddy di tahun 2021 sampai 2024. Nah, Jane bersaksi bahwa Diddy bayar dia seharga 10.000 sampai 20.000 dolar per malamnya. Nah, untuk pesta seks yang intens dan juga aneh ini. Dan secara eksplisit juga menceritakan apa yang Diddy suka. Jadi persidangan tuh dia menceritakan lah Diddy tuh fantasinya kayak gimana gitu. Nah, kayak dia minta Jane untuk les baby oil di seluruh tubuhnya, dan mereka melakukan hubungan di ruangan yang lampunya tuh merah dan berlangsung selama 12 jam sampai 24 jam. Wow. Nah, nggak cuma olesin baby oil aja, Tan. Selama 12 jam mereka terperangkap, ini gue samarin lagi ya, namanya Jane Doe. Kan emang Jane Doe ini banyak banget istilahnya orang-orang yang memang jadi korbannya. Si Jane Doe ini, pertama dia tuh dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual oleh si P. Diddy. Ya, cuma mungkin karena dia diasumsikan sebagai pekerja seks, jadi mungkin adalah dia ikut. Tapi dia juga harus merekam aktivitas seksual tersebut, karena mungkin diasumsikan sebagai pekerja seks ya korbannya ini. Nah, dia ini juga dipaksa untuk melakukan sebuah aktivitas seksual di mana dia itu role play. Lu tau role play nggak? Tahu. Iya, main karakter jadi orang lain gitu. Nah, ini gila banget. Jadi di dalam aktivitas seksual P. Diddy, Jane Doe dan satu rekannya yang lain, dia itu role play sebagai The Trifecta. Wow. Ini namanya Trifecta dikasih tahu sama P. Diddy kalau mereka tuh role play sebagai pemain basket terkenal, yaitu Shaquille O'Neal, Michael Jordan, sama Kobe Bryant. Wah, main blow banget. Gue nggak ngerti sih itu gimana ceritanya kita role play jadi pemain. Banget. Oke, dan menurut Jane, pesta-pesta freak off yang dipakai P. Diddy buat ngeksplorasi seksualitasnya ini sambil menggunakan perempuan sebagai media eksplorasi. Dan dia tetap dibayar gitu. Jane juga ngaku nih kalau dia tuh harus FaceTime dengan pria lain saat berhubungan dengan Diddy. Aneh nggak? Kayak coba listeners bayangkan melakukan hal tersebut tapi sambil FaceTime dengan cowok lain. Iya. Aneh sih, itu aneh banget. Itu sangat di luar batas wajar aktivitas manusia ya teman-teman ya. Nah, tapi setelah persidangan itu, jadi kurang lebih tuh katanya juri itu 3 hari berturut-turut untuk menentukan keputusannya. Jadi pada tanggal 2 Juli 2025, juri itu menyatakan kalau P. Diddy itu dinyatakan bersalah terhadap 2 tuduhan Tan. Jadi transportasi prostitusi individu untuk Casey Ventura dan juga Jane Doe. Dan dia dikenakan hukuman selama 10 tahun penjara. Wow. Nah, tapi yang bikin orang makin kecewa lagi nih ya. Nah, Diddy itu dinyatain gak bersalah, Chef, atas 3 tuduhan yang tadi yang paling parah itu. Jadi ada 2 perdagangan seks paksa sama 1 konspirasi pemerasan. Aduh, Parah banget sih. itu tapi menurut gue yang bikin bingung adalah
Ini gue mungkin kayak ini juga ya ngelihat kalau di berita tuh katanya publik itu emang beneran bingung juga. Jadi sebenarnya dia ini tuh bisa bebas dan juga tuduhannya mungkin hukumannya tuh nggak berat banget karena memang dia ini punya power juga kah dihukum gitu, atau memang ada dugaan kalau ternyata orang-orang yang speak up ini tidak benar adanya gitu. Kalau lo gimana? Lo pihak yang mana nih? Apa yang menurut lo gimana dari korban-korban dan kasus P. Diddy ini? Aku lebih ke kasus hukum, lebih ke hukumnya sih. Karena gimana ya, Amerika Serikat tuh setahu aku sangat menjunjung tinggi akan keadilan. Maksudnya hukumnya terbilang bagus lah dari negara-negara lain gitu kan. Tapi dengan kasus besar ini, dengan nama sebesar ini, kok malah membebaskan seorang yang predator lah bisa dibilang. Iya, benar banget. Dan itu pasti curiganya adalah ada sangkut pautnya sama pemerintah juga. Nggak mungkin dia punya nggak punya power sekuat itu gitu loh kalau nggak ada backingannya. Apa jangan-jangan yang di pemerintah yang juga ikut freak off P. Diddy? Nah, kita tidak pernah tahu teman-teman. Tahu. Gitu. Oke, segitu aja listeners akhir dari kasus P. Diddy yang jujur aja sampai saat ini bikin kita kayak masih tercengang, bingung harus bagaimana meresponnya. Dia sudah kembali loh teman-teman ke alam bebas bersama kita. Dan kasus ini tuh bukan cuma tentang seorang artis, tapi soal kekuasaan, ketenaran, dan betapa bahayanya ketika semua itu digunakan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab. Yes, tapi di samping itu juga kita harus appreciate ya Tan sama para korban yang udah berani banget. Selain speak up, mereka tuh pasti harus ya merecall kembali gitu loh peristiwa yang mereka alami atas perlakuan si P. Diddy ini, dan juga ketemu lagi sama P. Diddy di persidangan untuk speak up mengenai kebenaran dan juga mendapatkan keadilan yang setara gitu teman-teman. Appreciate buat para korban. Listeners, setnya hari ini adalah podcast Rumah Setan terakhir. Ibu produser, ayo join kita ke dalam kamera. Boleh. Kita tim Rumah Setan, sini tim Rumah Setan. Yuk guys. Tambahin sini editor dan juga audio editor. Ting. Kita tim Rumah Setan mengucapkan banyak terima kasih kepada listeners karena udah nungguin kita, nontonin kita, main riddle sama kita, dengerin misteri-misteri kita dan cerita-cerita horor kita. Kami juga mohon maaf kalau semisalnya selama kami bermuara di program setan ini ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Betul. Semoga listeners selalu stick up sama seluruh program radio, dan kami dari program Rumah Setan mengucapkan bye guys. Nah, sebelum kita benar-benar pamit nih listeners, kita mau ngucapin terima kasih kepada para listeners yang sudah mampir ke acara Si Manis Muncul kemarin. Yap, acara ini diadakan di Kampung Anggur Muncul, Cipayung, bareng teman-teman dari LSPR Batch 26, kelas Excellence. Buat tunjukin kalau urban farming itu bisa banget loh dilakuin di gang sempit sekalipun. Thank you buat listeners yang udah mampir, ikut lomba, belanja UMKM, dan juga turut memeriahkan acara Si Manis Muncul kemarin sambil nyicipin anggur. Bener. Dan buat kalian yang gak kebagian kemarin, bisa banget kok ikutin keseruannya lewat Instagram di @simanismuncul. Dan jangan lupa di follow biar gak ketinggalan info selanjutnya. Bye listeners.